Jadi kita masuk ke materi fungsi 1. Kemarin kita sudah nyoba bagaimana merubah dari program yang sebelumnya nggak pakai fungsi, kemudian kita rubah menjadi sebuah fungsi ya. Jadi fungsi ini adalah suatu bagian dari program. Jadi ada fungsi utama itu yang main itu ya, main, kurung buka, kurung tutup, kemudian ada fungsi yang kita bangun sendiri. Kemudian, jadi itu adalah satu kesatuan ya, dalam sebuah program. Kemudian, fungsi itu mempunyai tugas tertentu. Kemudian letaknya dipisahkan dari fungsi utama. Jadi letak fungsi dipisahkan dari fungsi utama, seperti itu. Kemudian fungsi, macam-macam fungsi, ada fungsi yang langsung kita pakai, jadi kayak printf itu fungsi yang sudah disediakan, jadi tinggal kita pakai saja, tinggal kita gunakan. Jadi kita nggak perlu tahu isinya apa. Tapi kalau kita pakai fungsi yang sudah disediakan, kita jangan lupa pakai ini ya, stdio.h. Kemudian fungsi yang didefinisikan oleh user sendiri. Jadi fungsi yang didefinisikan oleh user. Ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita maunya kebutuhannya ini, ya berarti kita create-nya berdasarkan kebutuhan tersebut. Kemudian tujuan fungsi. Jadi kalau kita sudah membuat fungsi, misalkan membuat fungsi, kemarin menentukan bilangan prima ya, bilangan prima atau tidak. Jadi kemarin itu ada fungsi prima, outputnya itu adalah 1, 0. Ya berarti setiap kali kita butuh ngetes sebuah bilangan prima apa enggak, tinggal kita panggil aja. Misalkan prima input 10, prima input 7, prima input 15, seperti itu. Jadi nggak perlu kita buat program lagi, seperti itu. Jadi fungsinya berarti membuat program menjadi terstruktur, kemudian untuk mengurangi duplikasi. Nah, kalau kita gambar seperti ini, jadi fungsi semacam kotak hitam, kemudian ada input atau parameter, kemudian ada output ya, keluaran fungsi. Jadi ada input, ada output. Istilahnya ada parameter. Untuk input ada parameter, seperti itu. Kemudian kalau keluaran fungsi, itu kita bisa menyebutkannya output atau return value. Ya. Kemudian untuk deklarasinya, jadi nama fungsi, inputannya apa saja, kemudian outputnya ini yang ditulis tipenya ya. Misalkan outputnya sebuah bilangan, ya outputnya sebuah bilangan. Berarti bilangan yang mau di-outputkan itu tipenya apa? Jadi tipe output atau tipe keluaran fungsi. Itu. Jadi contohnya langsung aja ini. Jadi lihat yang sebelah kiri, nama fungsinya minimum. Nama fungsinya minimum. Kemudian di situ inputannya ada X sama Y. Inputannya ada X sama Y. Jadi inputannya itu ada 2 parameter, ada 2 input, yaitu bilangan X sama bilangan Y, sama-sama tipenya integer.
Jadi inputnya adalah dua bilangan integer x sama integer y, outputnya berarti bilangan minimum, berarti kan satu bilangan ya, tipenya integer. Kemudian untuk menghasilkan output itu pakai return ya, return x atau ya ini atau return y, seperti itu. Dan biasanya kalau outputnya integer itu biasanya nggak ditulis. Tapi kita pakai standar baku aja ya, jadi ditulis semua. Jadi ini kalau fungsi yang memiliki return value integer, maka di depan nama fungsi boleh dituliskan tipe integer atau tanpa tipe sama sekali. Jadi kalau returnnya berupa integer, boleh kita tulis, boleh enggak. Tapi kita pakai standar baku. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Itu kan di int minimum terus ada kurung buka yang in x, in y. Itu in-nya itu harus ditulis satu-satu ya, Bu? Nggak boleh in x, y gitu? Iya, ditulis satu-satu. Jadi misalkan ada 3 ya, integer x, integer y, integer z. Jadi memang nulisnya seperti ini. Oh, oke, Bu. Jadi ini kan deklarasi ya, semacam deklarasi ya. Tapi deklarasinya nggak boleh digabung. Kalau kita mendeklarasikan biasanya kan integer A, B, C gitu kan ya. Kalau ini memang satu-satu. Jadi tadi ada dua macam fungsi. Ada dua macam fungsi. Yang pertama adalah fungsi yang disediakan oleh SIA, printf. Printf itu adalah fungsi yang tinggal kita pakai. Kalau syaratnya kalau kita mau pakai include stdio.h karena dia di bawahnya dia dikelompokkan di header stdio. Ini fungsi yang sudah disediakan. Kalau ini adalah fungsi yang kita create sendiri. Jadi ini adalah deklarasi fungsi. Oh iya, Bu, semua izin bertanya lagi, Bu. Yang itu kan kecil sama dengan minimum kurung buka A, B. Berarti A-nya itu dibaca sebagai in X ya? Terus Iya, B-nya dibaca, oke. Jadi Jadi ini kan deklarasi fungsi ya. Kita letakkan ini kita letakkan di bawah. Coba dilihat, diletakkan di bawah fungsi utama. Cuman syaratnya nanti ada prototype. Yang prototype ini ya. Kursor saya kelihatan ya? Iya, Bu, kelihatan, Bu. Prototype itu seperti ini. Jadi kalau fungsinya kita letakkan di bawah, fungsi utamanya kita letakkan di atas. Maka harus menggunakan prototype. Tapi kalau fungsinya kita letakkan di atas, itu nggak usah menggunakan prototype.
Jadi intinya secara default itu fungsi utama itu akan memanggil fungsi yang ada di atasnya, memanggil fungsi sebelumnya. Jadi kalau kita sudah membuat fungsi, jadi ini namanya meng-create fungsi ya, membuat fungsi, maka kita tinggal memanggil. Ya, memanggil. Jadi misalkan minimum 5 sama 10. Loh Bu, seandainya A ini kita ganti X, B ini kita ganti Y, tapi ini kita deklarasikan di dalam fungsi utama, boleh nggak? A-nya diganti X, B-nya diganti Y. Boleh nggak? Halo? Nggak bisa, Bu. Tapi ini dideklarasikan di fungsi utama. Jadi di sini X, di sini X, di sini Y, di sini X, di sini Y, di sini X, di sini Y. Oh. Boleh ya, kemarin gimana? Oh ya, Bu. Variabelnya adalah variabel lokal ya. Selama dideklarasikan di dalam fungsi, maka itu namanya adalah variabel lokal. Terus kemarin ada yang variabel global, teman kamu ya, Arif ya. Ya, variabel global itu variabel yang dideklarasikan di luar fungsi. Dan itu dikenali oleh semua fungsi. Ya. Jadi intinya kalau menghafal variabel lokal itu ya misalkan nama Andi. Nama Andi ya boleh di kelas A, kemudian ada nama lain Andi di kelas B tapi orangnya berbeda, boleh. Paham ya? Ya sambil jalan deh ya. Kemudian ya itu. Kemudian kalau yang nggak pakai return bagaimana? Ya nggak pakai return itu biasanya langsung nyetak. Ya langsung nyetak. Jadi kalau langsung nyetak kita pakai returnnya void. Ya seperti itu. Sekarang yang mengerjakan bilangan sempurna, ada codingnya dek. Bilangan sempurna kemarin apa? Saya stop dulu ya. Bilangan sempurna. Bilangan sempurna itu bilangan sempurna itu misalkan 6. Membagi 6 berapa? 1, 2, 3, 6. Ya, tapi 6-nya nggak kita hitung. Jadi yang kita hitung itu cuman menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3. Iya. Yang kemarin belum maju? Yang belum maju. Minta tolong di-share codingnya. Yang belum maju aja yang. Yang belum maju siapa? Ada perempuan 1. Ini yang lainnya ada kuliah apa enggak? Enggak, Bu. Tidak ada, Bu. Terakhir Juga enggak ada. Terakhir ya. Besok juga enggak ada. Kalau besok kurang tahu, Bu. Kalau yang tadi itu soalnya teori kan. Matematika itu kan teori, jadi dibuat untuk untuk minggu depan itu baiknya jam 8 jam setengah 1 aja ya. Atau jam 1 sampai jam setengah 3 gitu ya. Halo? Jadwal semestinya kan jam 8, cuman saya kalau jam 8 terlalu pagi ya. Jam setengah 1 ya, itunya apa, UTS-nya. Matematikanya kan jam berapa? Jam 10 ya? Ya. Ayo, ini loh, Franz Romeo, ayo belum maju ya? Halo? Panggil dek, tolong dek. Franz Romeo dek. Ibu ini kita nggak usah itu, Bu. Absen di etol ya, Bu ya.
Tuh, saya sudah absen. Saya sudah absen. Yang praktikum ya, Bu ya? Yang praktikum. Silakan absen dulu. Saya minta tolong dipanggilkan Franz Romeo ini. Iya, ada apa, Bu? Ya, bisa maju ya? Belum maju. Kalau nggak salah. Ya, saya belum maju, Bu. Oke. Untuk yang ikut program bilangan sempurna, minta tolong di-share ke Franz Romeo. Ke Romeo. Franz Romeo. Panggilannya siapa, Dek? Panggilannya Franz, Bu. Asli mana? Franz Asli Mojokerto, Bu. Jakarta. Orang tua asli mana, Dek? Ya, orang tua asli mana? Asli Mojokerto juga. Iya, Bu. Ibu saya Mojokerto, ayah saya Malang, Bu. Hmm. Saya izin share screen, ya, Bu. Besarkan. Besarkan terus dirapikan. Ayo kemarin minta tolong teman-teman ngerapikan. Ditap aja, ditap semua, ditap semua. Hmm. Terus. Sampai di tenol, Dik. Pokoknya yang di dalamnya kurung kurawal pertama itu loh. Ya, itu di tab. Terus dirapikan lagi ya. Oke. Rapikan harus bisa ya. Sama masuk. Benar. Benar, halo. Yang kurung kurawal yang tadi loh. Sing atas ya itu. Sama masuk. Tamnya baris 12. Ini gimana, Bu, sama ini? Di tab. Oh, di tab. Dan ini. Oke. Oh iya, udah. Oke, udah. Besarkan, Dek. Besarkan. Sekarang teman-teman yang mandi bisa nggak ini dirubah dulu menjadi fungsi. Faik sama teman-teman yang mandu ya. Saya lihat bisa Faik. Faik ya. Terus kayak kemarin.
teman-temannya sahabat subuh kan biasanya si Mandu sama Pak Ek sama siapa itu biasa. Saya lihat ya. Ya wis pokoknya ya boleh taruh bawah apa taruh atas boleh. Nih, gimana? Ini Di line 2 line 2. itu kamu apa itu Jermannya kamu pindah ke line 3. Ini kan? Buat baru. Apa ini? Ini circle. Ya, integer kan? Enggak usah. Langsung. Pakai restore. Apa? Nggak dengar kan? Koma di sini. Ini. Apa? Kasih apa? Oh ini kayak gini tuh ya.
Tapi ini beda ya sama line 2 ya? Apa disamain? Nah, yang lainnya bisa membantu ya Pak ya. Begini Enggak Pak aja. Apa? Subhan mana Subhan? Mana Subhan? Yang lainnya ada lagi satu lagi kok. Raihan enggak salah ya. dikurung berapa? Yang di line 20. Nah, ya. Kurang tutup. Oke. For-nya enggak sih dimasukkan ke dalam itu nih? Enggak. Dari line 9 sampai 14. Nah, itu kamu drag. Di copy nih. Ya, di-cut. Sampai 18. Si. Sampai 14. Soalnya kan dia itu Soalnya kan nanti dia memberikan nilai, terus ngeprintnya itu tetap di fungsi utama mainnya. Aku mau ngandut sampai sini tok sisan. Sik mari ngono apa ya? Ini. Yang di dalam oh ya. Ya. Itu kok bukan pakai i, itu terserah. Kamu kasih nama apa variabelnya, terserah. Ya kan udah integer itu. Kamu tinggal kasih nama variabelnya. Variabelnya gampang aja, samain sama atasnya wis input gitu. Integer input. Ini input. Nah, nanti dipakai di dalamnya. Iya, sama kayak yang ini. Terus yang di line 15 itu kamu kasih deklarasi variabel i biar bisa kebaca di core-nya. Ya, integer i buat deklarasi. Iya. Sum. I sama sum. Kok gitu? Begitu. Jangan itu deklarasi kayak line 5. Kayak line 5 itu. Oh, kayak line 5. Oh, nggak pakai ini. Nggak usah. Integer i gitu aja. Terus yang di line 5 itu integer i-nya itu kamu hapus. Integer I. Ya yang line 5 itu. Udah. Terus itu yang di bawahnya line 21 itu kamu kasih return. Okay. Return sum. Oh, itu belum ada sumnya ya? Sum di line 16. 15. Buat. Oh ya, kamu buat lagi. Jadi di line 15. Di line 15 kamu ketik koma sum buat deklarasi sum. Sum sama dengan 0. Iya. Ini returnnya tadi apa? Return sum. Nah, terus yang di if-nya itu, yang di line 9 itu kamu ganti nggak usah kamu hapus semua. Hapus ya? Itu aja. Sum sama dengan input tuh kamu ganti bilangan sempurna integer input. Bilangan sempurna sing kayak bawah ya, kayak namanya Cek. bilangan sempurna kurung buka kurung tutup. Cek. Kurung buka kurung tutup. Halo. Udah Itu masuk. kamu ketik input. Ya input. Terus kamu kasih di sebelahnya kurung
tutup yang itu situ sama dengan nol. Tadi nol ya, sama dengan nol ya. Sama dengan input. Tadi lo sih tidak lupa. Iya, sama dengan input. Oh, sama dengan input ya. Tadi kamu ganti sama dengan input. Nah, sudah itu. Udah sih itu, udah cukup. Oh ya, bisa. Terus yang Tapi sum sama dengan nol itu kamu hapus saja. Itu kan nggak kepake. Yang di atas yang lain 5 ya. oh ya itu. Udah ini. Wes, Harusnya sih udah ya. Coba sih jalanin. Ran. bisa. Aku wes nyoba tadi. Bisa. Coba masuk na 28. Angka 28 coba. Ya kena. Bisa. Ya 6 bisa, 28 terus bisa. Itu line 2 hapus saja. Nggak kepake soal line 2. Ini. Di Hapus. line 14 itu juga bisa. Hapus aja. Ini juga dihapus. Oh enggak, yang di line 13 sudah biarin bener tuh. Oh iya. Iya benar gitu kan. Udah itu ya. Udah. Halo Bu Yuli. Ya, saya ceknya dulu ya. Udah. Coba ke bawah, Dek. Return sum ya. Ya, oke. Coba dijalankan, benar? Dua puluh bilangan sempurna. 28. 14 berapa? 14 12 1, 6 2, 4. 6. terus dikasih dual, Dek. Dikasih dual. Dikasih lanjut. Oh, dikasih. Kemarin tinggal ngopi aja. Kalau sudah punya codingnya, Ya sudah punya yang dulu, Bu. letaknya di mana? Ya, sebentar, Bu. Mana?
Frans wis ada di grup anu nih. Ayo share screen. Terus share screen. Di yang anu loh, return zero. Jadi salah. Itu loh, yang 14 itu kamu turunin ke line 15, kamu enter. Kok returnnya kamu tak situ? Kontrol Z aja lebih aman. Halo. Ya. Ya. Nah, Oke. Di line itu loh, line 12. Line 5 di enter. 5 di enter. Bukan. Itu kirinya. Iya. Ya, line 5 diturunin ke line 6. Kamu klik itu kirinya print F itu. Bukan, line 5. Oke, Nah, itu turunin, enter. Enter. Ya tulis do kurung buka. Ya, terus ke bawah. Balnya dihapus. Di atasnya return, enter. Return 0, di atasnya return 0. Yang line 12. Line 12. While ya. Ya benar, while. Kurung buka, kurung tutup.
Kalau ini ya bisa. Kalau itu sudah bisa, itu langsung di copy aja, Dek. Yang kemarin. Well, dalamnya well, di copy. Ya, terus di atasnya well itu ada baris 2, ada 2 baris. Kemarin ada 2 baris. Bukan. Di Bukan. Di dalamnya kurung kurawa. Jadi enter, oke. Print F lanjut Y gitu. No. Print F. Gak apa sih. Gak usah. Slash N itu gak usah sih. Ya, taruh sebelah kirinya itu aja, lanjut aja. Slash N-nya taruh sebelah kiri. Scan F, belum. Scan F-nya. Scan F %C. Kayak kemarin ada codingnya ya, bisa ngopi aja apa. %C, koma dan jawab. Jawab. Terus itu depannya persen dikasih spasi. Iya, yang %C itu. Iya, oke. Nah, terus dirapikan dulu di dalamnya dual itu di tab. Jangan lupa titik komanya. Yang line 13, 14. Line 10 juga di tab ya. Line 10 kemudian line 12 di tab. Harus bisa merapikan. Ini butuh car jawab. Car jawabnya belum kamu tulis kayaknya. Oke, coba. Oh. Iya, bisa nggak itu? Iya, coba. Sudah dicoba? Silakan dicoba. Belum bisa.
Bu Yuli, yang materi fungsi ini enggak masuk UTS kan ya, Bu? Masuk, Masuk, Bu. tapi cuman gampang kok, Kak. Nggak sulit. Baik, Bu. Ini udah bisa. Tapi nggak sulit kan, hanya merubah aja. Ya, coba lagi. Kok N? Loh, Ini di N. lanjut. Ya. Ya dulu. Sekarang ini, Dek. Sekarang disimpan ini filenya, disimpan dulu yang ini. Disimpan ya, ini disimpan. Sekarang menampilkan bilangan prima mulai, bilangan prima. Bilangan sempurna, misalkan lebih kecil dari 1000, nanti bilangan sempurnanya apa saja. Jadi bilangan sempurna 1 sampai 1000 itu kira-kira sempurnanya. Scroll ke atas. Terus, buka sih. Simpan. Sudah ya. Sekarang kita mencari, berarti di atasnya if itu yang masukkan bilangan, di atasnya if dikasih for. Ya. Kurung buka, I sama dengan 1, I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan input, titik koma I plus plus. Kurung buka. Penutupnya sampai itu. Penutupnya sampai sisi sebentar. Penutupnya sampai. Salah ya. Bukan di situ, Dek. Sebentar. Sebentar. Benar. Oh iya. Itu. Saya, Dek. Halo? Di mana Bu ini? Sampai itu 16 di enter. 15 di enter. Sampai sini. 15 di enter.
Dek, salah, Dek. Halo? Iya ya Bu. Ini udah di enter. Ya, enggak, tolong 15 di enter. Oh di 15. Itu line 15 sebelah kirinya printf itu kamu enter. Ini. Itu di tab kiri, Dek, di tab kiri. Tetap di 16 di tab kiri. bentar. Ini. Ya, terus dikasih, ya, kurung-kurang tutup. Itu yang 11 dihapus. Sebelas dihapus. Yang kurung kurawalnya tutupnya. Salah. Ya, sekarang 10 sampai 12 dirapikan. Kitab 11 di tab. Ya, terus ini 10 input diganti I. Dua-duanya ini Bu. Iya, I. Nah, terus supaya ya. Kemarin ada efisiensi ya, ada efisiensi. Ketika kalau prima ya, ketika C-nya lebih besar 2, jadi kalau sudah 3 maka langsung di-break ya. Kalau bilangan sempurna ini gimana menurut kalian? Apakah ada efisiensi enggak? Itu Bu, jika dijumlah hasilnya tidak sama dengan yang input itu break gitu. Ini printf-nya diganti dulu ya, halaman nomor 11, baris 11. Baris 11 itu diganti %D. Nah. Ya, %D spasi. Koma. I. Ya. Yang else-nya di komen. Else-nya di komen. Ya, oke. Dijalankan. I-nya integer I. I-nya dideklarasikan dulu. Itu. Seribu ya, itu batas ya. Batasnya 1000. 1000 ya. Nah, itu deh ya. Jadi bilangan sempurna 1 sampai 1000 yang kita tes ya 1 sampai 1000 ya, yang ternyata bilangan bilangan prima. Bilangan sempurna itu hanya 628 sama 496. Paham ya sampai sini ya? Iya Bu. Terus sebenarnya kita ngetesnya 1 sampai 1000. Kalau prima kemarin kan banyak ya. Kalau prima kemarin kan banyak, ternyata kalau bilangan sempurna cuma sedikit ya. Kan sama. Kalau 10.000 coba. Ya. Kalau 10.000 itu. 10.000 berarti 8.128. Iya. Itu memang sedikit deh ya. Iya memang sedikit. Ini diganti itu tulisannya masukkan batas bilangan.
Baris 7. Dicoba, Mbak. Iya. Sudah deh, sudah. Di copy aja kodenya, nggak usah di download. Sudah, Bu. Sebentar, Sisi. Baik, minta tolong linknya dikasihkan ke teman-teman. Baik. WA, di WA. Saya Di WA, ha. WA. Silakan dibuka. Nanti yang maju tetap maju ya. Silakan dijalankan terus di compile. Akan dijalankan terus di compile. Jadi kita review lagi membuat di compile. Tadi yang mana siapa? Fans ya. Di compile terus membuat flowchart sama membuat tabel proses. Nggak apa-apa ya. Lagi. Kalau seandainya nggak membuat flowchart, langsung membuat tabel proses, kira-kira Frans bisa apa enggak? kesusahan, Bu. Mending flowchart dulu aja, Bu.
Share screen, Dek. Tapi itu loopingnya 3 loh ya. Sebentar, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Untuk program yang tadi itu harus pakai break ya, Bu, tadi ya? Saya tadi nyoba nggak pakai break bisa sih. Yang mana? Yang barusan tadi, Bu, yang bilangan sempurna. Yang pakai batas. Ono. Coba jalankan. Dijalankan, nggak ngerti aku yang mana. Share screen sebentar aja. Oke, Bu. Saya masih agak bingung untuk yang break tadi. Jadi ini untuk yang punya saya tadi. Jadi break, Adik. Mana break itu? enggak tahu tadi ada break apa enggak, saya agak lupa. Enggak ada. Oh alah. Kemarin itu loh prima. Kemarin itu kan prima. Kalau C itu ya. Kalau misalkan C itu kan jika habis dibagi 0 kan C-nya bertambah kan ya. Kalau Iya. C-nya sudah tahu 3 itu langsung di-break. Supaya apa? Supaya prosesnya nggak looping terus. Oh. Kemarin. Yang prima. Jadi kalau prima kan kalau C-nya 2. Kalau C-nya 3 itu langsung di-break. Oh, langsung di stop gitu ya, Bu? Apa? Langsung di stop. Jadi kita nggak perlu looping lagi. Misalkan 8 itu kan dibagi 1 bisa. Berarti kan C-nya 1, dibagi 2 bisa, C-nya kan 2. Dibagi 4 bisa, berarti C-nya 3. Kalau sudah tahu C-nya 3 langsung di stop aja. Tapi diterusno dibagi 8. Oh. Ya kan? Iya. Kalau diteruskan ya C-nya 4, tapi ngapain diteruskan dong? Sudah tahu itu bukan prima, kok kenapa diteruskan, ya kan? Oke, baik, Bu. Masih bingung soalnya di breaknya toh. Ya, kalau yang makanya tadi itu saya mau diskusi, kalau yang ini kira-kira bisa nggak kita pakai break supaya mempercepat proses? Jadi sebenarnya itu kan untuk mempercepat proses supaya lebih efisien aja. Bu, berarti breaknya di apa? Jikalau hasilnya program sum itu lebih besar daripada I-nya tadi, Bu. Oh iya bisa. Berarti di bawahnya ini coba di fungsinya. Di fungsi main sini ya? Apa gimana? Ini kan tadi yang. Oh iya, berarti gini deh, if-nya ini masukkan ke coding. 22 sampai 24 masukkan coding. For-nya enggak, Bu? Enggak. 22 sampai 24. Ya. Ditaruh di di bawahnya, di atasnya sum. Oh iya. Salah ya. Return sum-nya di komen. If sum if sum lebih besar I ya. If sum. Komen aja itu, di komen.
di komen di kanannya situ. If. Dek, salah ya. Ini aja. 10 di enter. Di enter. Ya. Ya di baris 10 ditulis tab. Baris 10. Tab if. Jangan di situ. Tabnya jangan di situ. Ini, Bu. Ya, if sum lebih besar i ya, maka return 1 ya, break. Maka return 1 Dek, di atasnya return 1. Return 1. Ya, if tulis if ini 16. If sum sama dengan i. Sebenarnya returnnya jangan return ya. Return salah ini return 0, ini return 0. Yang 11 tadi return 0. Yang 11 return 0. Return itu return 1. Dihapus itu semua, dihapus. Ya. Yang ini, Bu. Hapus. Ya, return 1. Jadi gini Dek, maksudnya setiap jumlahkan. Jadi kalau X-nya I ya, kalau X-nya I, ya kan? Kalau X-nya 1, berarti setiap itu setiap ya habis di modulus itu dijumlahkan apa? Di ini. Dek, ini if-nya masukkan di baris 8, Dek. If yang mana, Bu? Baris 10 dimasukkan di baris 8. Gini ya, Bu. Baris 11 dipindah ke atasnya if. Bawah. Ini else if-nya gimana, Bu? Yang else. Nggak usah. Oh, nggak usah. Bawah. Ini If itu jangan dihapus. Itu sama dengan 1. Coba. 15.000. Error. Errornya ini karena if-nya saya masukkan dalam. Taruh luar. Taruh luar mana, Bu? Yang mana? Yang bukan itu. Ini yang baris 9, ditaruh luar lagi. Taruh di baris 12 di enter. Ya coba. Masih error di situ. Ya, sih. Bawa ke bawah. Atas.
bisa. Coba di komen-komen dulu aja deh, 10 sampai 12 di komen. Di komen, dijalankan. Masih ada ya? Begini ya. Kok 100? Ini nggak prima lah. Bukan, Bu. Ada 28 tadi. Coba 10 ya. Ada 28. Maksudnya yang nomor 28 itu kok juga termasuk? 10. 6 juga. 10. Sisi dek. 2 kok termasuk ya? Coba. 2 kan coba. Apa bingung? Atas. If sum sama dengan I, ya benar sih. Bilangannya kan I ya. Sumnya. Ini kok X. Ya bilangannya kan I ya. Iya, bilangannya Ibu. Bilangannya kan I. Terus iki sebenarnya nggak boleh ya kayak gini ya. I-nya gantiin dek, bingung dek. Gantiin bil. Berarti di sini juga diganti, Bu. Yang ini. Enggak. Atas. Coba ke bawah. Ya benar. Coba ulang, dijalankan lagi. Eh, 10 ya. Benar ini. 2, 3, 5. masih kayak yang tadi, Bu. Sebentar. 2 berarti coba 2 dicek. Apa kok 2 itu? Oke, di print F coba di. Ke atas. Wah, berarti habis dibagi berapa? 1. 1 kan ya? Iya. Ya benar tadi 6, 28, 496 itu, Bu. Ya kan kalau 2 kan berarti kan dia kan sumnya cuma 1. Iya. Apa coba dari awal lah, Bu? Kayaknya ada yang salah. Tapi program saya yang tadi udah benar kok. Benar. Sih. Ditampilkan aja sumnya, Dek. Ditampilkan. Di baris 14. Baris 14. Di return berarti, Bu? Enggak print F, enggak. Enter. F. Sum kurung buka. Enggak usah dikasih keterangan, Dik. Namanya di job. Sum sama dengan persen D, koma, sum. Ojo agak-agak deh. 10 aja. Sumnya di enter, Dek. Sumnya di enter. Kalau ngetes itu enggak agak-agak, kecuali udah benar. Enggak kelihatan. Ya kalau 2 kan sumnya 1 ya. Iya, kalau 1 sumnya 0. Kalau
Apa? Kalau satu Kalau samnya satu, 0. Kalau 2 samnya 1. Nah, terus ini yang baris ketiga ini saya nggak tahu, Bu. Yang 2 sum sama dengan 1. Kalau pas mulai udah dari sini agak aneh ini. Ini juga ini kok 0 sama 1 ya? Coba lihat. Sebentar. soalnya tadi kan di Ini aja dikasih keterangan, Dek. Panyasam ini dikasih keterangan. Bil sama dengan persen D, koma. Ya udah. Terus ya, depannya bil ini dikasih pindah baris, Dek. Depannya bil. Bukan, depannya bil. Oh. Kasih koma tetap. Besarnya nggak esok ya? Ya, bil 1 samnya 0, bil 2 samnya 1, Dek. Bil 3 samnya 1, bil 4 samnya 3. Ya, nggak usah ditutup itunya aja. Saya mau lihat kodenya. Tapi kok DE keluar ya? Iya, aneh gitu. 2, 3, coba. Padahal ini udah tahu ininya di sini, Bu. Ya, 2, 3 kan keluar ya tadi ya? 2, 3. Iya. 2, 3, 5, 6, 7. Ya, codingin. Apakah sum sama dengan bil? Kan nggak sama atau mestinya ya? Maka return 1. Coba return 1. Ke atas. Return 1 ke bawah deh. Jika return 1, ya kan? Jika return 1 maka ditampilkan. Nggak pakai else-nya di komen aja. Kasih itu, Dek, depannya persen baris 20 dapat baris 29, depannya persen dikasih bintang 3. 4. Ya, satu lagi. Nah, ya wes saya jalankan. Besarkan, Dek, aku nggak ketok, Dek. Kena apa? Ya kan itu ya bil 2 ya. Bil 2 kan berarti ini yang ditampilkan ya. Iya. Ya, ngerti ya maksudnya di E5 itu ternyata sumnya 1. Padahal yang di sini ya benar-benar ya ini, Bu. 7 itu sumnya 1. Jadi yang dikasih bintang itu yang ditampilkan. Paham ya? Ini namanya untuk ngecek. Jadi bintang ini yang ditampilkan, tapi ternyata informasinya 2 itu sumnya 1. Tapi kenapa kok ditampilkan gitu loh? Maksudnya paham ya? Ini namanya ngecek, kayak ngetrace gitu loh. Kayak tabel proses. Cuman kita pakai bantuan coding. Ada yang bisa bantu enggak? Buka lagi deh codingnya. Ada yang bisa bantu enggak? If program sum. Jangan digoyang-goyang, Dek.